siapa orangnya? Langsung saja kita panggil Ki Zafiar dari kelas 8A. Selamat datang. Ya. Boleh silakan duduk. Oke nih Bilkis. Jadi pada podcast kali ini adalah program baru di channel SMP Negeri 8 Surabaya. Wow. Nah, pada podcast kali ini kami akan menanyai tentang seputar prestasi kamu selama berapa tahun ya ini? Umur kamu berapa? Kalau boleh tahu? 15. Jadi kita akan menanyakan tentang pengalaman kamu serta masa kecil kamu dan juga prestasi kamu selama 15 tahun ini. Oke, boleh untuk perkenalan dulu mungkin Sobat Sependela ada yang belum tahu? Perkenalkan, nama saya Bilkis Zafiar Gita Eris dari kelas 8A. Oke, kalau boleh tahu lahirnya di mana, tanggal berapa? Siapa tahu ada yang ulang tahun ini mau ngasih gitu kan? Lahirnya di Surabaya, tanggal 14 Juli 2009. Dari 2009. Oke, sama ya berarti ya, satu angkatan kita. Oke, aku mau tanya nih Bilkis. Ya. Bilkis ini kan di sekolah ini kan terkenal dengan seorang penari gitu Iya. ya, seorang penari. Itu tuh emang cita-cita dari kecil atau mungkin kamu baru ingin menjadi seorang penari tuh baru-baru ini atau gimana tuh Bilkis? Nah, itu udah lama karena kakak Iya. itu kan ikut apa itu klub-klub gitu. Iya. Nah, terus saya itu ikut lihat, terus kakak itu bilang, kamu nggak ikut nari ta? Terus aku boleh, terus katanya mama nggak boleh tapi soalnya oke. nari itu susah katanya menghafalkan Iya. posisi-posisinya, gerakan darian juga gitu. Oke, jadi terbilang udah lama atau baru ini? Kamu Udah lama, dari kelas 1, sekitar 8 tahunan mungkin. 8 tahunan. Oke, jadi udah lama banget Iya. ya. Pastinya kalau udah lama itu kan pasti punya pengalaman perlombaan gitu. Boleh diceritain nggak sih buat Sobat Sependela yang ada di Waduh. sini? Kalau yang pengalaman pertama itu lomba di Sidoarjo, Iya. dari kelelawar, pas kelas 1 SD. Itu ruangannya panas banget, Panas banget. nggak ada AC, nggak ada apa-apa. Terus juara 3 kalau nggak Wah, salah. keren banget. Keren banget. Baru pertama kali ikut langsung juara 3. Itu Iya. gimana perasaannya tuh? Pasti kan kadang kan nervous gitu kan, kayak pressure juga. Iya. Gimana itu? Senang. Senang. Pastinya ada gugup juga ya pastinya. Pasti. Gimana cara mengatasinya? Dengan cara berdoa mungkin. Berdoa. Tapi oke. pas penampilan apa itu, penampilan di atas panggung Iya. sempet kejedot. Itu perlu diceritain kok bisa itu kejedot itu Kan gimana? kelelawar kan tarinya ada topengnya di sini. Iya. Bolongannya tuh kecil segini mungkin ya, segini. Gini, terus kan nari gitu. Sampingnya tuh ada kayak apa itu? Tutupan Oh, oke. panggung. Ah. Aku nggak ngelihat, soalnya kan bolongannya kecil gini. Kejedot apa itu kira-kira? Kejedot sampingnya. Sampai mau jatuh. Kamu mau jatuh? Ya. Wah, tapi itu bikin ngeblank nggak buat gerakan selanjutnya? Nggak, tetap lanjut aja. Iya, ya? lanjut Wah, sangat aja. profesional sekali ya, karena emang nari itu kan butuh profesional yang Iya. benar kuat banget gitu ya. Oke, jadi aku dengar-dengar nih di dalam tari itu ada beberapa hal yang harus dihafalkan. Itu kayak ada itu penjuaan, terus Ya, musik, Wiroso, ya, Wiroko, Wiromo. Oke, itu boleh dijelasin nggak itu apa aja? Kalau Wiroso itu rasanya harus nyampe ke tarian itu. Misal Oke. tariannya itu sedih, harus ngerasain. Wiroso, Wiroko itu ragonya itu harus sampai ke tarian itu. Oke, Terus Wiroso, Wiroko, Wiromo itu kayak iramanya harus pas sama tarian itu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. oh, berarti kalau misalkan tadi yang tentang rasa, yang sedih itu juga kalau misalkan ada adegan nangis itu bener nangis ya? Nangis bener. Bener nangis, teriak gitu teriak. Iya, teriak. Marah. Iya. Kalau bener. kesurupan adegannya? Iya, ya kayak seolah-olah kesurupan gitu. Waduh, keren banget guys. Kita kasih tepuk tangan dulu. Itu keren banget. Berarti kamu selama 8 tahun ini udah menghasilkan lumayan banyak prestasi ya. Kalau Iya. aku lihat dari background kamu gitu ya. Yang perlombaan yang menurut kamu paling berkesan itu apa sih? Menurut aku berkesan semua sih. Berkesan Cuman semua. yang paling perlombaan yang paling berkesan itu waktu di Malang. Di Malang. Itu Ya. kenapa tuh kok bisa Itu berkesan? kan tarian udah 8 tahunan gitu. Cuman diulangin sama guruku buat tari itu. Oh, Sebelumnya lomba di Malang itu soalnya ada kayak pentas gitu.
tari Jatil kalau nggak salah. Jatil itu di Geraha, Gedung Negara. Waduh. Terus ya gitu bingung antara hafalin Jatil sama tarian yang itu, lomba itu. Oh, oke, gitu. oke, Terus oke. juga ngatur-ngatur waktu. Terus kan yang Jatil itu sampai jam 1 malam kalau nggak salah, sampai jam 2 malam. Terus kan selesai itu paginya itu Iya. jam 6 itu disuruh ke Geraha. Terus habis ke Geraha jam 9 lanjut ke Balai Kota. Wah, jadi nggak ada berhenti ya? Iya. Langsung lanjut gitu. Terus ya lanjut lagi ke Sanggar itu tadi buat Wah, latihan. berarti badannya harus benar-benar kuat ya? Ya, Tipsnya apa sih fisiknya bisa sekuat itu? ya sering latihan aja sih. Ya mungkin ada Ada. minum vitamin gitu. Ya, vitamin. Karena emang waktunya padat Ya, ya. padat banget. Waktunya padat banget. Oke, jadi ini kan kamu kalau latihan itu di mana sih? Di Rangka 1. Rangka 1. Ya. Itu dari jam berapa itu kira-kira? Dari jam mungkin dimulainya jam setengah 7, tapi datangnya jam 6 soalnya belum pemanasannya, larinya, Oke. push up, back up. Wah, ini fisik ya. Ini tips utama buat jadi penari itu juga Aduh, fisiknya iya. harus kuat gitu ya. Wajib. Jadi kamu pulang sekolah kan setengah 3 ya, jam Iya. 3 setengah 3 itu kamu langsung pulang. Ya, Istirahat gitu ya, merehatkan badan habis sekolah seharian, terus malamnya langsung latihan. Terus sampai jam berapa kira-kira? sampai jam 10 mungkin. Wah, Tapi beda lagi kalau lomba. Kalau lomba itu sampai tengah malam. ya habis pulang sekolah langsung sabar sampai jam 11 setengah 12 gitu. Wah, berarti emang fisiknya harus kuat ya. Oke, jadi ini kan aku mau tanya lagi, boleh kan? Ya boleh. Oke, background kamu kan sebagai seorang penari ya. Ya. Tapi ada nggak sih kamu ke depannya tuh mikir kayak aku kalau misalkan jadi penari aja rasanya kayak kurang gitu. Mau Ya. jadi apa lagi gitu? Mau jadi itu sih apa seni-seni yang menggambar gitu loh. Oke, jadi kayak pelukis Ya. itu mungkin ya. Tapi juga ada rencana mau kuliah di pariwisata. Di pariwisata? Iya, soalnya suka bahasa. Oh, suka bahasa. Oke. Tapi kadang kamu kalau misalkan ngejalanin semua proses ini kan termasuk salah satu proses ya, proses buat kedepannya. Itu kadang kamu ngerasa capek nggak sih? Sering. Sering. Itu gimana cara kamu buat ngadepin capeknya kamu itu? Ya istirahat yang cukup aja sih, terus minum vitamin gitu. Pernah nggak kamu itu capek yang sampai benar-benar capek terus kamu nangis gitu? Sering. Sering. Apalagi kalau ada di sini luka, sini kapalan, sini Berarti sering ya gitu kayak luka-luka gitu ya? ya sering pas lomba selesai latihan gitu. Iya. Underpants sebadan. Waduh, panas nggak? Iya, banget. Banget ya, tapi emang harus ditahan Iya. ya karena emang itu sebuah konsekuensi jadi seorang penari. Tapi prestasinya Bilkis ini kan sudah sampai nasional ya, Iya. Bilkis. Itu di ajang apa itu kalau boleh tahu? Ya di ajang tari itu. Iya, perlombaan apa? Perlombaan tingkat nasional gitu. Sampai yang ada di Sumatera Utara. Wah. Di sini juga Keren banget belain ya. Belain di Trans Icon gitu. Trans Icon itu dapat Tempatnya. juara. Ya, juara 2. Oh, juara 2. Menangnya itu di Delhi kalau nggak salah. Wah, Kalau yang ke-1 itu di Belanda, yang ketiga itu ke Amerika. wah. Yang kedua Ke Delhi itu. ke Delhi. Ke India. Oke, wah keren banget ya, ini hampir mencapai di tingkat internasional. Ya. Kita harus bangga ya, terutama SMP Negeri 8 Surabaya ini pastinya bangga banget punya seorang siswi berprestasi seperti Bilkis. Ya. Karena selain sepeda juga bangga, pastinya Surabaya juga bangga, Jawa Timur juga bangga, Ya. dan Indonesia juga bangga punya seorang pemudi kan. Kalau misalkan cewek kan pemudi Iya. ya, kalau cowok pemuda. Pemuda. Ini pemudi yang sangat-sangat berprestasi, membawa tari ini kan budaya asli dari Indonesia. Ya. Jadi kita harus sebagai anak muda ini harus melestarikan ya Bilkis ya, dan kamu berhasil melestarikan itu tuh keren banget sih. Kasih tepuk tangan lagi. Oke, selain tadi mengulik tentang sebuah ini bisa diibaratkan sebagai perjalanan karir kamu. Iya. Perjalanan karir kamu. Sekarang kita coba mengulik untuk kepribadian kamu kali ya.
Menurut kamu tuh orangnya tuh kayak gimana sih? Di antara ekstrovert sama introvert gitu ya. Jadi kadang extrovert, kadang Iya. introvert gitu. Tergantung. Tergantung situasi dan kondisinya. Terus kamu ini juga aku lihat-lihat ini pintar dalam bidang akademik juga ya. Iya. Kalau boleh tahu pelajaran favoritnya itu apa sih? IPA, terus juga PS. IPS. Jadi kamu suka dengan sejarah. Iya. Wah, makanya ini penari suka sama sejarah-sejarah Indonesia. Cocok ya emang jadi penari, suka dengan IPS. Kalau boleh tahu menurut kamu pelajaran tersusah? Wah, sudah pasti MTK. MTK. Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kalau menurut aku MTK itu gampang kalau kita tahu Ya kalau rumusnya. paham ya. Kalau kita tahu rumusnya. Cuman kadang kan rumusnya tuh ini ya beribet ya, kadang Iya. kayak suka ini dipindah ke sini, ada yang cara lebih gampang tapi gurunya ngasih yang lebih susah gitu. Iya. Kayak diputer-puter Tergantung gurunya. ini ya. Tergantung gurunya. Oke. Sekarang kita bahas lagi tentang kepribadian kamu kan tadi. Tadi kan kita udah tanya tentang kepribadian kamu kayak gimana. Sekarang aku mau tanya, makanan favorit kamu itu apa? Pastinya penari kan kadang kan capek pengen kayak aku pengen makan ini deh gitu karena aku suka gitu. Kira-kira apa sih kuliner favorit? Makanan bebek sih. Bebek. Iya, bebek. Bakar, digoreng atau diapain? Bebek goreng. Bebek goreng. Iya. Kenapa tuh suka? Ya karena apa crispy gitu. Crispy, Oke, jadi kriuk gitu. perpaduan rasanya juga ini ya. Kalau minuman favoritnya mungkin Es teh aja sih. es teh aja, bukan kayak es jeruk atau Wah, nggak suka. Nggak es suka. jeruk malah. Nggak suka es jeruk. Nggak. Kenapa? Kan itu enak. Nggak suka. Kan itu enak kayak perpaduan antara manis, dingin, asem gitu. Nggak suka. Nggak banget. Wah, ini sekte mana ini guys? Tapi kalau makan jeruknya langsung mau. Jeruknya langsung gitu. Cuma Ya. ya Allah, dia nggak suka es jeruk guys. Aku suka banget loh sama es jeruk. Jadi aku setiap makan itu pastinya belinya tuh es jeruk manis gitu. Itu kayak enak banget. Aku nggak suka. Nggak. Beneran. Nggak. Selain es teh deh, apa minuman favorit? Es teler gitu-gitu. Es teler. Wah, es teler sih enak ya. Es campur. gitu. Waduh, es campur. Oke, kalau cemilan. Cemilannya mungkin. Cemilan itu paling suka itu kayaknya apa itu yang poki-poki gitu loh. Oke, Ya. gitu. Jadi Sama kayak keripik-keripik. Oke. Kita ulik lagi nih. Kamu kan sekarang sudah umur 15 tahun. Ya. Berarti kamu masuk SMP Negeri 8 Surabaya ini berapa tahun sih udah? Sekitar 2 tahun ya? Iya. Kita udah 2 tahun, kita 2 udah tahun. kelas 8. Nah, selama 2 tahun ini ada nggak sih kesan yang benar-benar pengalaman yang benar-benar berkesan buat kamu gitu di sini? Banyak sih di sini kayak ya tergantung circle aja sih. Oh ya, mungkin yang paling berkesan gitu kamu ikut ini ikut itu di sekolah ini itu apa? Ikut nonton bioskop bareng. Oh yang waktu itu Iya. ya? Iya aku nggak ikut tapi waktu itu karena aku ada acara ini Waduh. organisasi pelajar Surabaya. Jadi itu seru banget ya? Banget. Seru banget. Rame nggak? Iya, rame Rame banget. banget. Terus juga Itu sedih. Sedih itu kenapa Ya, tuh? Boleh bener. diceritain filmnya tuh? Spoiler. Dikit-dikit lah, dikit-dikit. Tegar itu kayak anak yang berkebutuhan khusus gitu. Oke. Terus tiba-tiba itu kan mamanya kan kerja Iya. lembur. Terus Oke. yang bibinya ini yang pembantunya Iya. juga mau pulang ke rumahnya. Oke. Ibunya sakit. Terus yang mamanya Tegar ini nggak ngebolehin, tapi bibinya itu udah terlanjur, terus langsung pulang. Jadi Tegarnya sendirian di rumah, Wah. terjebak. Wah, kasihan Terus banget ya. Tegarnya keluar rumah. Cukup mungkin spoilernya cukup ya. Cukup spoilernya karena emang itu filmnya kata teman-temanku juga ini banget ya. Oke. Spoiler tadi filmnya itu kan karena kan filmnya juga teman-temanku bilang itu sedih gitu kan. Sekarang aku mau nanya lagi. Boleh kan nanya? Boleh. Nanya. Terus kamu kan sekolah di SMP dari
Hal apa sih yang bikin kamu itu kayak, oh aku setelah SD ke SMP 8 aja deh, karena SMP 8 mungkin menurut kamu gini. Ya, SMP 8 menurut aku pribadi itu ya keren, soalnya banyak yang berprestasi di situ. Oke, Apalagi yang pramuka itu. oh iya, Sering aku sebagai ikut. anak pramuka juga mengakui hal itu. Iya, jadi SMP 8 ini identik dengan pramukanya ya. Iya, Karena keren banget. Selain itu, mungkin ada alasan lagi kamu mau ikut ini itu. Mungkin kayak hal yang bikin kamu benar-benar aku pengen banget ya di SMP 8 selain karena pramukanya gitu. Apa sih yang kamu pengenin gitu? Yang kamu Kalau lihat? aku tergantung ini sih apa deket sama rumahnya, terus juga Oh. rekomendasi dari mama. Oh, rekomendasi Mama itu dari Mama. pernah di pasar Atom kerja. Iya. Seliwer kan lewat sini. Iya, lewat sini. Terus katanya di sini tuh bagus sekolahnya gitu. Banyak pohon-pohon. Iya, ini dingin jadinya. Adiwiyata gitu Iya. ya, jadi dingin gitu. Di sini juga sampahnya itu nggak ada ya, karena Iya. kita juga zero waste gitu. Bersih. Dan sekolah sini tuh juga sekolah ramah anak ya Iya. sekarang itu, jadi emang bener ramah banget sama anak-anak gitu. Kalau ini berarti rekomendasi dari Mama. Iya. Kalau ayah ada rekomendasi nggak atau papa gitu rekomendasi? Ayah tuh ngikut aja sih. Ngikut aja ya. Iya, Jadi ngikut. sama ya. Iya. Sama aku juga di sini karena emang kakakku dulu di sini, jadi Mama merekomendasikan. Kalau ayah tipe yang kayak Ya udah. gitu, terserah. Jadi kayak kamu mau sekolah di mana aja juga ya udah Ya, terserah terserah. gitu. Kayak ya itu kan ayah kerjanya cuman buat kerja doang, Iya. buat cari uang Iya. gitu. Untuk sekolah ya udah terserah kamu aja mau di mana. Gitu. Tapi seneng nggak sih sekolah di sini? Seneng. Senengnya kenapa itu? Karena banyak temen. Banyak teman, terus banyak pengalaman juga ya yang Iya. baru-baru gitu. Terus juga kalau izin kan gampang gitu. Iya, gampang. Tinggal izin. Tinggal izin. Guru Kalau- BK-nya juga enak-enak Iya, ya di sini. enak. Enak banget. Guru-gurunya juga enak banget. Bener-bener kayak pengertian dan sabar gitu. Ya, ngertiin. Oke, mungkin segitu aja ya. Iya. Karena emang ini udah kita udah mengulik banyak tentang seorang Bilqis Zafiar dari kelas 8A. Salah satu siswi berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik. Di sini juga kita baru tahu ya ternyata Kak Bilqis ini orangnya tidak suka minum es jeruk. Enggak. Jadi buat teman-teman semuanya kalau misalkan tadi juga sempat itu kan tanggal lahirnya. Iya. Jadi kalau misalkan mau ngasih kado ke Kak Bilqis ini harap dihindari es jeruk ya. Jadi misalkan mau traktir ini traktir es teh aja kalau nggak bisa es teler gitu ya. Karena Kak Bilqis tidak suka es jeruk guys. Padahal es jeruk itu enak. Dan juga durian. Durian, No banget itu. aku kaget. Aku Enggak. suka durian. Kamu nggak suka? Enggak. Oke. Nyium Jadi baunya udah muntah. Jadi dihindari ya guys, makanan yang tidak disukai Kak Bilqis adalah durian dan minumannya adalah es jeruk. Jadi harap dihindari. Oke, mungkin untuk episode pertama kali ini cukup segitu aja. Untuk kedepannya kita pasti bakal mengundang beberapa siswi atau siswa berprestasi dari SMP Negeri 8 Surabaya. Mungkin segitu aja ya Kak Iya. Bilqis ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Episode pertama telah selesai dan untuk episode yang kedua pasti kalian bakal penasaran banget siapa sih kira-kira siswa-siswi berprestasi SMP Negeri 8 Surabaya yang akan kami undang pada podcast Sipres atau Siswa Berprestasi. Mau tahu untuk episode selanjutnya siapa? Tetap ditunggu aja di channel YouTube SMP Negeri 8 Surabaya. Saya Budi Rara Felicia.